Jangan terburu-buru, karena yang abadi tak pernah lahir dari kegelisahan. Itulah pesan tersembunyi dari para filsuf Stoik. Mereka tidak pernah berkata langsung, tunda semua ambisimu, tapi mereka mengajarkan satu kebijaksanaan penting, bahwa tidak semua hal perlu dilakukan sekarang, dan tidak semua dorongan harus dituruti hari ini. Di dunia yang memujamu karena kecepatanmu, di dunia yang membuatmu merasa gagal jika tidak produktif setiap jam, kita lupa satu hal, bahwa penundaan bukan selalu kelemahan. Kadang, ia adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Di arah baru, kita tidak mengajakmu untuk lamban, tapi kita mengajakmu untuk sadar, karena stoikisme bukan soal menolak dunia, tapi soal memutuskan dengan penuh kesadaran, mana yang patut dikejar, mana yang harus dibiarkan lewat. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, jika bukan karena alasan yang benar, lebih baik diam. Bahkan, dalam tindakan, artinya, penundaan bisa menjadi pintu menuju ketenangan. Ketika kamu tak langsung bereaksi, tak langsung membalas, tak langsung mengejar, tapi menimbang, merenung, lalu bertindak dengan tenang. Hari ini, kita akan menyelami rahasia para Stoik tentang bagaimana menunda secara alami, bukan karena takut, tapi karena sadar, bukan karena malas, tapi karena tahu kapan waktu terbaik untuk bergerak. Karena bukan kecepatan yang membuat seseorang bijaksana, tapi kejernihan dalam memilih kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Selamat datang di arah baru, tempat di mana kita belajar bertumbuh bukan dengan terburu-buru, tapi dengan utuh. Ada satu hal yang jarang diajarkan dalam dunia yang serba cepat ini, bahwa tidak semua hal harus segera dilakukan, bahwa diam bukan berarti kalah, bahwa tidak langsung membalas, tidak langsung bergerak, tidak langsung merespons, bisa jadi tertinggi dari kekuatan batin. Kita hidup dalam budaya sekarang juga. Kirim pesan harus dibalas cepat, dapat ide harus segera dieksekusi, merasa tersinggung, langsung membuat status atau konfrontasi. Tapi kebijaksanaan yang lebih tua dari zaman ini pernah mengingatkan kita melalui para Stoik bahwa tindakan yang terlalu cepat seringkali lahir dari pikiran yang belum jernih. Marcus Aurelius, salah satu kaisar paling berkuasa dalam sejarah, menulis dalam jurnal pribadinya, jika kamu terburu-buru, maka kamu belum memahami apa yang sebenarnya penting. Bayangkan seorang pemimpin dunia yang bisa memerintah hanya dengan satu perintah, justru mempraktikkan penundaan dalam bertindak, karena baginya, kekuatan bukan pada kecepatan memberi perintah, tapi pada kedalaman pertimbangan. Dan hari ini, kita sering kebalikannya. Kita bangga bisa cepat bertindak, cepat merespons, cepat mengambil langkah. Tapi kita lupa bertanya, apakah langkah itu lahir dari kejernihan atau dari kegelisahan? Tindakan yang baik bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tapi kapan dan mengapa dilakukan. Jika kamu sedang marah, kalimat yang belum kamu kirim bisa menyelamatkan hubungan. Jika kamu sedang takut, langkah yang kamu tunda bisa menyelamatkan reputasimu. Jika kamu sedang cemas, keputusan yang kamu pending bisa menghindarkanmu dari penyesalan. Penundaan dalam konteks stoikisme bukan kemalasan, tapi penundaan yang lahir dari kendali diri, dari kemampuan untuk tidak dikuasai oleh dorongan sesaat. Karena apapun yang dilakukan dalam keadaan tergesa, hampir selalu membawa penyesalan. Seneca, filsuf Stoik lainnya, berkata, orang yang bijak bertindak lambat, tapi tepat. Ia tahu bahwa hidup bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Kita tidak sedang memburu dunia, kita sedang membentuk batin. Dan batin yang kuat adalah batin yang tidak bereaksi terburu-buru pada segala hal yang datang padanya. Maka, jika hari ini kamu merasa harus cepat-cepat mengambil keputusan, jika kamu merasa dunia memaksamu untuk segera menjawab, segera bertindak, segera bergerak, berhenti sejenak, ambil napas, tarik jarak dari dorongan itu. Lihat dari kejauhan, apakah tindakan ini benar-benar perlu dilakukan sekarang? Atau hanya karena kamu ingin segera lepas dari rasa tidak nyaman? Karena seringkali, justru dalam keheningan dan penundaan itulah kita menemukan jawaban yang paling jernih. Dan hanya dengan pikiran yang jernih, tindakan kita akan menjadi ringan, tepat, dan tak membawa sesal. Penundaan sering dianggap kelemahan, sebuah tanda kurangnya semangat, kurangnya ambisi, atau bahkan tanda seseorang tidak serius dalam hidup. Tapi benarkah demikian? Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa penundaan yang lahir dari kesadaran bukanlah bentuk kemalasan, justru sebaliknya. Ia adalah bukti bahwa seseorang tidak dikendalikan oleh impuls, oleh desakan dunia, atau oleh ketakutan akan tertinggal. Ia adalah buah dari keheningan batin yang telah terlatih. Ketika kita menunda,
karena kita tahu apa yang kita lakukan, bukan karena kita takut menghadapi kenyataan. Di sanalah penundaan menjadi kekuatan spiritual. Stoikisme tidak pernah mengajak kita untuk menjadi lamban tanpa arah, tapi ia menekankan pentingnya ketepatan waktu, bahwa tidak semua hal perlu dikejar hari ini. Tidak semua peluang harus langsung digenggam. Tidak semua tantangan harus langsung dijawab. Karena ketika kita hidup dalam kesadaran, kita mulai membedakan mana yang penting dan mana yang hanya terlihat mendesak. Epictetus, salah satu filsuf Stoik yang hidup sebagai budak sebelum menjadi guru kebebasan batin, pernah berkata, "Jika kamu ingin bebas, jangan menuruti segala keinginanmu." Dan salah satu keinginan paling besar dalam hidup modern adalah keinginan untuk cepat berhasil, cepat berubah, cepat mendapatkan pengakuan. Kita ingin semuanya instan, tapi jalan kebijaksanaan tidak dibangun dari percepatan, melainkan dari kejelasan. Bayangkan seseorang yang sedang marah, lalu ia menunda untuk merespons, atau seseorang yang ingin balas dendam, tapi ia memilih untuk menunda, merenung, dan akhirnya memaafkan. Atau seseorang yang mendapat peluang besar, tapi memilih untuk diam dulu, melihat, mempertimbangkan apakah langkah ini selaras dengan nilainya atau tidak. Itulah bentuk penundaan yang sadar. Berbeda dengan menunda karena malas yang lahir dari penghindaran dan ketidaktanggungan. Penundaan dalam Stoikisme adalah latihan kedewasaan. Ia seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi sungai deras, tapi memilih menunggu saat air tenang sebelum menyeberang. Bukan karena takut air, tapi karena tahu kapan waktu yang paling tepat. Dunia luar akan berkata, "Kamu lambat." Tapi yang tenang akan menjawab, "Aku tidak lambat. Aku sadar." Penundaan yang disertai kesadaran adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu menghargai waktumu. Kamu tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak benar-benar bermakna. Dan kamu tidak membiarkan dunia mendikte langkahmu. Ketika seseorang berkata, "Ayo cepat ambil kesempatan ini, siapa tahu nggak datang 2 kali." Seorang Stoik akan menjawab, "Kalau itu benar untukku, ia akan datang saat aku siap, bukan saat aku panik." Penundaan juga memberi ruang bagi intuisi untuk bicara. Dalam kebisingan, suara batin tertutup oleh tekanan dan opini. Tapi dalam jeda, dalam penundaan yang tenang, kamu mulai mendengar sesuatu yang lebih jernih suaranya, hati. Dan semakin sering kamu mendengarkannya, semakin kamu sadar bahwa hidup ini bukan soal bonyok-banyokan eksi, tapi soal ketepatan arah. Jadi, mulai hari ini, jangan merasa bersalah jika kamu memilih untuk menunda. Selama kamu menundanya bukan karena takut, tapi karena sadar, kamu sedang berlatih sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar produktivitas. Kamu sedang membangun ketajaman batin, kamu sedang membentuk arah baru dalam hidupmu. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita sesali, bukan karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Satu kalimat yang diucapkan saat marah bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Satu keputusan impulsif yang dibuat karena takut atau cemas bisa membelokkan arah hidup kita jauh dari nilai-nilai yang kita pegang. Dalam filsafat Stoik, ini disebut sebagai bentuk ketidakkendalikan diri, di mana pikiran dikendalikan oleh emosi, bukan oleh kesadaran. Zeno, pendiri filsafat Stoikisme, berkata bahwa musuh terbesar manusia bukan dunia luar, tapi reaksinya sendiri terhadap dunia itu. Dan reaksi yang paling berbahaya adalah reaksi yang dipicu oleh emosi yang belum matang. Emosi bukanlah musuh. Marah, kecewa, cemburu, takut semuanya adalah bagian alami dari diri manusia. Tapi saat emosi menjadi tuan dan kita menjadi hambanya, maka tindakan yang lahir dari dorongan itu akan mengaburkan kearifan. Itulah mengapa para Stoik melatih satu hal yang jarang kita pelajari hari ini. Menunda reaksi, bukan menekan, bukan memendam, tapi memperlambat, memberi jarak. Menyadari bahwa dorongan emosional seringkali bersifat sementara, tapi dampaknya bisa permanen. Bayangkan ini, kamu sedang dipermalukan di depan umum. Naluri pertamamu adalah membalas, berkata kasar, membela diri. Tapi seorang Stoik justru melatih diri untuk bernapas, diam, dan bertanya pada diri, apakah reaksiku ini berasal dari kejernihan atau dari harga diri yang sedang terluka? Apakah balasan ini akan menyelesaikan masalah atau hanya melampiaskan luka batin? Ini bukan kelemahan. Justru inilah bentuk keberanian yang jarang terlihat. Berani untuk tidak langsung bereaksi, berani untuk membiarkan emosi lewat, tanpa harus ditumpahkan dalam bentuk tindakan. Stoikisme percaya bahwa antara stimulus dan respons selalu ada ruang, dan dalam ruang itulah kita bisa memilih
memilih untuk tidak diseret oleh amarah, memilih untuk tidak dikendalikan oleh ketakutan, memilih untuk tidak menghancurkan apa yang sebenarnya bisa diselamatkan. Hanya karena dorongan sesaat, kita terlalu terbiasa ingin segera merasa lega, segera membalas, segera menjelaskan, segera mengakhiri perasaan tidak nyaman. Padahal, kenyamanan sesaat seringkali merampas kita dari ketenangan jangka panjang. Jadi, jika hari ini kamu sedang diliputi emosi yang besar, jangan buru-buru bertindak. Jangan buru-buru bicara. Jangan buru-buru menarik kesimpulan. Duduklah sebentar. Biarkan pikiranmu meresapinya. Tanyakan, apakah ini benar datang dari nilai yang kamu yakini, atau dari luka lama yang sedang mengintip? Karena, tindakan yang ditunda karena emosi, seringkali menyelamatkan kita dari tindakan yang disesali seumur hidup. Penundaan bukan hanya soal menunda pekerjaan atau keputusan besar. Ia juga tentang menunda reaksi kecil, reaksi spontan, reaksi yang terlalu cepat dan terlalu berisik. Dalam dunia yang mendorong kita untuk bereaksi cepat atas segala hal, jadilah jiwa yang memilih untuk pelan. Karena dalam keheningan yang tertunda, seringkali kita temukan kedewasaan yang tidak kita sadari sebelumnya. Jika kita ingin belajar tentang kesabaran, kita cukup melihat keluar jendela. Lihat bagaimana pohon tumbuh. Ia tidak memaksa dirinya untuk tinggi dalam semalam. Ia hanya mengikuti ritmenya pelan, tapi pasti. Akar yang dayam-dayam masuk ke dalam tanah. Dedaunan yang muncul tanpa keributan. Semua terjadi dalam irama, bukan dalam lomba. Filsuf Stoik percaya bahwa kita adalah bagian dari alam semesta. Dan sebagai bagian dari alam, kita pun membawa pola alami dalam diri kita, yaitu bergerak sesuai ritme, bukan berdasarkan dorongan panik. Namun, dunia modern mengajarkan hal sebaliknya, cepat lulus, cepat kaya, cepat menikah, Jika kamu tidak cepat, kamu dianggap tertinggal. Tapi alam tidak pernah cemas seperti itu. Bulan tidak terburu-buru menyempurnakan purnamanya. Air hujan tidak berteriak saat jatuh ke bumi. Matahari tetap terbit pada waktunya bukan lebih cepat. Karena tuntutan, dan tidak lebih lambat, karena malas, alam tahu kapan harus tumbuh, dan tahu kapan harus diam. Inilah pelajaran besar dari semesta, bahwa ketepatan, waktu lebih penting daripada kecepatan langkah. Stoikisme mengajak kita untuk menyatu kembali dengan irama alam ini. Karena hanya ketika kita selaras dengan alam, kita bisa tenang dalam proses, dan tidak gelisah karena pencapaian. Penundaan alami yang bukan karena takut, tapi karena tahu kapan waktu yang pas adalah kebijaksanaan yang kita pelajari dari bumi yang kita pijak. Itulah mengapa dalam ajaran Stoik, kita tidak diperintahkan untuk selalu bergegas, tapi untuk siap ketika waktunya memang tiba. Bayangkan kamu menanam benih hari ini. Keesokan harinya, kamu menggali tanah dan bertanya, kenapa belum tumbuh? Tentu saja belum, karena segalanya membutuhkan waktu. Sama halnya dengan dirimu, pertumbuhanmu, pemulihanmu, perubahan yang kamu perjuangkan. Semuanya perlu irama bukan paksaan. Jika kamu terlalu cepat melompat, kamu bisa jatuh karena pijakan belum kuat. Jika kamu terlalu cepat memetik buah, bisa jadi itu masih mentah dan pahit. Bahkan dalam tindakan baik pun, waktu yang tidak tepat bisa membuat segalanya salah. Itulah mengapa Stoik akan berkata, jangan dipercepat. Dengarkan ritmemu. Kita bukan mesin. Kita bukan algoritma. Kita adalah makhluk yang sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan sejati terjadi dalam diam, dalam proses, dalam penantian yang sabar. Jadi, jika hari ini kamu merasa tertinggal, tanya lagi, apakah kamu benar-benar tertinggal? Atau kamu hanya sedang berjalan dalam irama yang lebih tenang? Karena mereka yang mengikuti irama alam akan sampai juga, bukan dengan letih karena berlari, tapi dengan damai karena mengerti bahwa hidup ini bukan lomba cepat-cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan utuh. Dalam hidup, kita seringkali diuji bukan oleh beban yang berat, tapi oleh lamanya kita harus menunggu. Menunggu hasil dari usaha yang belum terlihat. Menunggu seseorang berubah. Menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Dan di tengah semua itu, kita sering merasa gelisah, bahkan putus asa. Tapi Stoikisme datang membawa pesan yang sederhana, namun kuat. Penundaan bukan musuh. Ia adalah pelatih. Dan salah satu kualitas jiwa yang paling penting dalam hidup ini kesabaran tidak bisa tumbuh tanpa latihan menunda. Kesabaran bukan sesuatu yang dimiliki secara instan. Ia dibentuk, ditempa dan diperkuat. Justru saat kita diminta untuk bertahan dalam ketidakpastian dan penundaan, saat dipahami dengan benar, adalah ruang latihan terbaik bagi kesabaran mental. Bayangkan, seorang petani, ia tahu bahwa saat benih ditanam, hasilnya tidak bisa segera dilihat, tapi ia tetap menyiram, tetap membersihkan gulma, tetap merawat tanah dengan sabar.
Karena ia tahu, waktu adalah bagian dari proses. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu bisa bekerja keras hari ini, tapi dunia belum tentu langsung memberi hasil, dan di sanalah ujian kesabaran dimulai. Seorang stoik tidak hanya sabar karena tak punya pilihan. Ia memilih untuk sabar karena tahu, kegelisahan tidak akan mempercepat waktu. Keluhan tidak akan mempercepat hasil. Panik tidak akan memperbaiki apapun. Seneca menulis, waktu akan mengungkap segalanya. Bersabarlah, dan biarkan setiap hal terjadi pada waktunya. Dalam stoikisme, waktu bukan musuh. Waktu adalah sekutu bagi mereka yang tahu menunggu dengan sikap benar. Dan yang menarik, penundaan tidak hanya menguatkan kesabaran, ia juga memperluas ruang refleksi. Kita jadi belajar mengenal diri saat tidak langsung mendapat apa yang kita inginkan. Kita jadi tahu mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya pelarian. Karena, apa yang tetap kita perjuangkan, meski tertunda, itulah hal yang memang kita yakini. Batin yang kuat tidak dibentuk dari kenyamanan, tapi dari ketangguhan saat menanti. Dan penundaan, dengan segala keheningan dan kekosongannya, Mengwei Apoka, kita benar-benar percaya pada proses, atau hanya ingin cepat selesai? Maka jika kamu sedang ada dalam masa tunggu, entah itu menunggu hasil, jawaban, kejelasan, atau perubahan, jangan benci masa itu, karena diam-diam, penundaan itu sedang melatih otot mentalmu, mengajarkan kamu untuk tetap tenang, meski tidak ada kepastian, membentuk kamu menjadi pribadi yang tidak bergantung pada hasil, langsung untuk tetap berdiri. Penundaan membuatmu belajar bahwa kamu tidak dikendalikan oleh waktu, tapi oleh caramu merespon waktu. Dan ketika kamu bisa bersabar di tengah ketidakpastian, kamu sudah memenangkan satu hal penting yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, ketenangan pikiran. Pernahkah kamu merasa dikeyar-keyar sesuatu yang sebenarnya tidak jelas? Seolah-olah ada yang mendesak, padahal tidak ada bahaya nyata, seolah waktu sedang habis, padahal hidup belum benar-benar dimulai. Kita sering merasa terburu-buru, bukan karena ada ancaman, tapi karena tekanan yang diciptakan pikiran sendiri. Inilah yang disebut oleh para stoik sebagai urgensi palsu. Sebuah ilusi yang muncul saat jiwa kehilangan ketenangannya. Dan ketika jiwa tidak tenang, kita jadi mudah didorong oleh perasaan terburu-buru. Walau arah belum pasti. Kita melangkah cepat bukan karena tahu kemana harus pergi, tapi karena takut. Diam. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik tidak dibangun di atas kegelisahan. Ia dibangun di atas ketenangan yang penuh kesadaran. Karena hanya jiwa yang tenang yang bisa melihat mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya terlihat penting. Orang yang tenang tidak akan panik hanya karena orang lain sudah lebih dulu. Ia tidak akan terseret dalam perlombaan kosong hanya karena dunia bilang kamu harus sudah sampai di titik tertentu pada usia tertentu. Ia tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri. Urgensi palsu membuat kita membeli hal yang tidak perlu, bekerja, melebihi batas yang sehat, berlari, mengejar validasi, dan lupa bertanya, apa ini battle-battle yang aku mau? Apa ini selaras dengan jiwaku? Atau hanya tekanan dari luar yang belum aku sadari? Seneca menulis, kita sering lebih takut kehilangan waktu daripada kehilangan arah. Dan ketika kita kehilangan arah, segala yang mendesak pun terasa penting, padahal belum tentu benar. Ketenangan bukan berarti lambat. Ketenangan bukan berarti pasrah, tapi ketenangan adalah kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan saat dunia mencoba memancing ketergesaan. Dalam ketenangan, kamu tetap bisa bertindak, tapi bukan karena panik. Kamu tetap bisa memutuskan, tapi bukan karena terpaksa. Kamu tetap bisa bergerak, tapi bukan karena takut tertinggal. Mereka yang hidup dengan urgensi palsu akan mudah dikendalikan oleh tekanan sosial. Ala iklan yang menjual ketakutan oleh orang-orang yang berkata, kalau kamu nggak ambil kesempatan ini sekarang, kamu akan menyesal. Padahal mereka yang benar-benar bijak tahu, kesempatan yang tepat tidak datang dengan teriakan. Ia datang dalam keheningan, dan dikenali oleh hati yang tenang. Jadi, jika hari ini kamu merasa terburu-buru, tarik napas dalam-dalam, lihat ke dalam, tanya dirimu, apakah ini benar-benar penting? Atau hanya terlihat penting karena aku sedang cemas? Karena semakin tenang jiwamu, semakin kamu bisa membedakan mana panggilan sejati dan mana hanya desakan dunia. Dan di sanalah penundaan menjadi jalan pulang. Menunda reaksi, menunda keputusan, menunda langkah demi memastikan bahwa saat kamu tahu kemana kamu ingin tiba. Di dunia yang serba cepat, kita diajarkan untuk segera menjawab, segera bertindak, segera memutuskan. Tapi para filsuf stoik justru melatih kebiasaan yang berlawanan. Berpikir dua kali. Bagi mereka, jeda sebelum bertindak adalah bentuk tertinggi
dari kebijaksanaan. Bukan karena ragu, bukan karena lemah, tapi karena mereka paham, tindakan yang lahir dari refleksi jauh lebih kuat daripada yang lahir dari reaksi Marcus Aurelius, seorang kaisar dan juga pemikir Stoik, menulis di bukunya Meditations. Jangan buru-buru mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa menimbang 2 kali. Apakah itu baik? Apakah itu perlu? Apakah itu sejalan dengan nilai-nilaimu? Itu bukan sekadar catatan pribadi. Itu adalah latihan batin. Latihan untuk tidak menjadi budak dari dorongan sesaat. Berpikir 2 kali bukan hanya soal logika. Ia soal kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua hal harus segera ditanggapi. Kesadaran bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Kesadaran bahwa tidak semua peluang adalah panggilan. Di era media sosial, kita terbiasa mengomentari segalanya, merespon segala isu, dan bereaksi terhadap setiap provokasi. Tapi seorang Stoik akan bertanya dulu pada dirinya, apakah ini perlu aku tanggapi? Apakah reaksiku akan membawa manfaat atau hanya menambah keruh? Seringkali kita terjebak dalam masalah, bukan karena niat jahat, tapi karena terlalu cepat merespon. Kita mengiyakan sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kita mengambil keputusan tanpa menyadari seluruh risikonya. Dan akhirnya, kita menyalahkan keadaan, padahal kita hanya kurang memberi ruang untuk berpikir ulang. Berpikir 2 kali adalah bentuk penundaan yang bijak. Bukan menunda karena takut, tapi karena ingin bertindak dengan niat yang utuh. Karena mereka yang berhenti sejenak untuk menimbang akan lebih jarang menyesali langkah. Kebiasaan ini juga membuat kita lebih sadar akan nilai-nilai pribadi. Apakah aku bertindak karena prinsip atau hanya ikut arus? Apakah aku mengambil keputusan ini karena ingin atau karena takut terlihat pasif? Disinilah kekuatan sejati stoikisme. Membentuk manusia yang tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga kapan dan mengapa ia melakukannya. Jadi hari ini, jika kamu merasa harus segera tahan sebentar, tanyakan, apakah ini reaksi atau pilihan sadar? Apakah ini desakan emosional? Atau keputusan yang selaras dengan jiwamu? Karena mereka yang berpikir 2 kali akan bertindak 1 kali dengan tepat. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, 1 tindakan yang lahir dari kedalaman lebih berarti dari 1000 reaksi kosong. Kita sering berpikir bahwa diam adalah kelemahan, bahwa tidak langsung merespon berarti kalah. Padahal, dalam banyak situasi, diam sejenak justru adalah bentuk kekuatan, dan menunda reaksi meskipun kamu merasa benar bisa menjadi penyelamat. Yang tidak kamu sadari, berapa banyak hubungan rusak bukan karena niat buruk, tapi karena kata-kata yang terlalu cepat dilontarkan. Berapa banyak reputasi hancur, bukan karena kesalahan besar, tapi karena tidak menahan diri sesaat sebelum membalas, menyerang, atau membela ego. Para Stoik mengajarkan bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan adalah menunda untuk merespon, terutama saat emosi sedang naik. Karena saat emosi mengambil alih, logika sering pergi dari meja, dan apa yang lahir dari kemarahan, kekecewaan, atau kepanikan. Jarang sekali banner-banner menyelesaikan masalah. Epictetus berkata, bukan kejadian yang merusak kita, tapi cara kita merespon kejadian itu. Dan respon terbaik seringkali bukan yang tercepat, tapi yang paling terjaga. Menunda bukan berarti passive. Menunda adalah memberi ruang untuk berpikir jernih, agar apa yang kita ucapkan dan lakukan tidak menjadi bumerang yang memukul balik. Menunda adalah bentuk cinta terhadap relasi yang kita bangun, dan juga perlindungan terhadap reputasi yang kita jaga selama ini. Orang yang terbiasa menunda reaksinya bukan orang yang dingin. Justru dia adalah orang yang hangat, tapi tidak ingin kehangatannya terbakar oleh amarah sesaat. Ia tahu, membalas pesan dengan nada tinggi hari ini bisa menciptakan luka yang tak sembuh bertahun-tahun. Ia tahu, satu komentar di ruang publik bisa menghapus kepercayaan yang dibangun selama hidup. Kebijaksanaan hidup bukan hanya soal apa yang kita katakan, tapi kapan kita mengatakannya. Dan kebijaksanaan emosional bukan hanya tentang membalas dengan tenang, tapi tahu kapan untuk tidak membalas sama sekali. Dalam banyak hal, menunda adalah perisai. Perisai terhadap diri sendiri yang belum stabil. Perisai terhadap reaksi dunia yang bisa menghancurkan bukan hanya apa yang kita miliki, tapi siapa diri kita di mata orang lain. Ketika kamu merasa ingin segera membalas pesan yang menyakitkan, ingin meluruskan tuduhan yang tidak adil, ingin menanggapi sikap yang membuatmu terluka, tahan, tarik napas, dan tanya dirimu, apa tujuan utamaku? Menang, menangkap rasa hormat, atau menjaga apa yang lebih penting? Hubungan dan integritasku? Karena dalam ketenangan, kamu akan sadar, bukan semua hal perlu diluruskan hari ini. Tidak semua serangan perlu dijawab, dan tidak semua yang menyakitkan layak direspons.
Dan justru dari penundaan itulah kamu menyelamatkan hal-hal yang tak bisa dibangun ulang jika hancur seperti kepercayaan, persahabatan, dan kehormatan diri. Kita sering menyangka bahwa disiplin adalah tentang jadwal yang ketat, tentang bangun pagi, menyelesaikan tugas, dan menepati target. Tapi jika kita menggali lebih dalam disiplin, bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang apa yang mampu kamu tahan untuk tidak dilakukan. Disiplin adalah tentang penundaan. Penundaan kesenangan, penundaan pembelaan, penundaan pelampiasan. Dan disinilah disiplin sejati diuji. Ketika kamu bisa, tapi kamu tidak langsung mengambil. Kamu tahu jawabannya, tapi kamu memilih untuk diam. Ketika kamu tergoda untuk menyerah, tapi kamu menunda kepasrahan itu 1 hari lagi. Para filsuf Stoik memahami bahwa pengendalian diri adalah inti dari kebebasan batin. Karena jika kamu tidak bisa menunda keinginanmu sendiri, maka kamu bukan bebas. Kamu hanyalah budak dari dorongan. Sesaat, Seneca berkata, seseorang tidak menjadi besar karena ia tidak pernah tergoda, tapi karena saat tergoda, ia tidak tunduk, dan itu hanya bisa dilakukan jika kamu melatih satu hal penting. Kebiasaan menunda. Coba lihat sekeliling. Kegagalan besar dalam hidup seringkali tidak lahir dari keputusan jahat, tapi dari ketidaksabaran. Keputusan finansial yang impulsif, hubungan yang rusak karena tidak bisa menunda kata-kata yang menyakitkan, tubuh yang lelah karena tidak bisa menunda kesenangan demi kesehatan jangka panjang. Kemampuan menunda bukan hanya soal waktu, tapi soal kekuatan batin untuk tidak tunduk pada apa yang terasa menyenangkan sekarang, demi sesuatu yang lebih baik nanti. Inilah disiplin yang tenang, disiplin yang tidak keras pada orang lain, tapi tegas pada diri sendiri. Disiplin yang tidak ribut, tapi konsisten. Disiplin yang tidak membutuhkan pujian, karena ia tahu yang utama bukan pengakuan dari luar, tapi kestabilan dari dalam. Dan yang menarik, semakin kamu bisa menunda, semakin kamu merasa merdeka. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh dorongan. Kamu tidak panik untuk cepat sampai. Kamu tidak gelisah karena tidak langsung mendapat balasan atau hasil. Kamu tahu, hal-hal yang bernilai seringkali tumbuh perlahan. Jadi jika hari ini kamu merasa ingin langsung menyelesaikan semuanya, ingin segera mendapatkan hasil, ingin segera menjawab semua kritik, tahan, karena mungkin kekuatan terbesarmu justru tampak saat kamu tidak mengikuti dorongan itu. Mungkin kemenanganmu bukan karena cepat sampai, tapi karena bisa menahan diri sampai waktunya benar-benar tepat. Disiplin diri bukan soal hidup kaku, tapi tentang hidup dengan kesadaran. Dan mereka yang mampu menunda dengan tenang adalah mereka yang sedang membangun kekuatan dalam diam. Tidak semua penundaan adalah kelemahan. Bahkan, dalam banyak kasus, penundaan justru adalah bentuk kekuatan batin yang tersembunyi. Karena tidak semua yang lambat itu lemah, dan tidak semua yang cepat itu tepat. Penundaan yang lahir dari kesadaran adalah ruang suci tempat kita menyusun ulang arah, memperdalam niat, dan memperjelas tujuan. Ia bukan bentuk lari dari tanggung jawab, tapi langkah untuk memastikan saat kita melangkah, kita tahu mengapa dan kemana. Para Stoik tidak menganjurkan kita menjadi lamban, tapi mereka mengingatkan, jangan tergesa. Karena mereka tahu, tindakan yang bijak tidak lahir dari dorongan sesaat, tapi dari jiwa yang tenang dan pikiran yang telah terasa. Seperti petani yang menunda masa tanam karena langit belum mendukung. Ia tidak malas. Ia tidak takut. Ia tahu, waktu yang tepat jauh lebih berharga daripada terburu-buru. Demikian juga kita. Penundaan hari ini bisa jadi cara jiwa kita menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Bisa jadi cara semesta memberi waktu untuk menyusun kembali kekuatan, memperbaiki niat, atau membiarkan beberapa hal di luar sana selesai bergerak. Agar saat kita melangkah, kita tidak bertabrakan dengan takdir yang belum matang. Kita hidup di zaman yang memuliakan kecepatan. Tapi tindakan terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling tepat. Dan tepat hanya bisa didapat jika kita memberi waktu bagi pikiran dan hati untuk bekerja sama. Karena itu, jika hari ini kamu belum bertindak, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu adalah proses diam-diam yang sedang menyelamatkanmu. Mungkin itu adalah latihan untuk tidak hanya menjadi orang yang bisa bertindak, tapi menjadi orang yang bertindak pada saat yang benar, dengan cara yang benar, dan karena alasan yang benar. Penundaan yang kamu lakukan hari ini bukan karena takut atau malas, bisa jadi adalah awal dari tindakan yang akan mengubah hidupmu. Karena hanya mereka yang bisa menunggu dengan sabar, yang bisa melangkah dengan mantap di dalam penundaan itu. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang bersiap, kamu sedang meruncingkan panah. Dan suatu hari, saat waktunya tiba, kamu akan melesat dengan tenang dan dengan arah yang pasti. Dalam hidup yang serba cepat ini,
Kadang yang paling berani adalah mereka yang memilih untuk berhenti sejenak, untuk tidak terburu-buru, untuk menimbang lebih dalam, untuk menunda, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal harus ditanggapi sekarang. Kita diajarkan bahwa bergerak cepat adalah kehebatan, tapi para Stoik mengajarkan bahwa berhenti pada waktu yang tepat adalah kebijaksanaan. Karena dalam penundaan yang sadar, ada ruang bagi pertumbuhan. Dalam jeda yang hening, ada kekuatan untuk memilih tindakan yang lebih tepat. Dan dalam kesabaran, ada jiwa yang sedang dilatih untuk menjadi lebih bijak. Jadi, jika hari ini kamu sedang menahan diri, tidak langsung menjawab, tidak langsung bertindak, jangan merasa tertinggal. Kamu mungkin sedang membangun pondasi yang tak terlihat untuk langkah besar yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan perenungan ini bersama Arah Baru. Channel ini hadir untuk kamu yang ingin menapaki hidup dengan kesadaran. Bukan sarkasme untuk kamu yang ingin belajar diam dengan tenang, tapi melangkah dengan arah. Jika isi dari episode ini berbicara pada jiwamu, jangan lupa untuk berlangganan, nyalakan notifikasi, dan bagikan ke mereka yang juga sedang belajar menunda. Dengan bijak, karena arah baru dalam hidup seringkali dimulai dari keberanian untuk tidak langsung berlari.